Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku, Medita Eka Putri. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi sendiri mempunyai 12 prinsip yang dapat dikatakan sebagai penjabaran lebih dari definisi dan hakikat dari komunikasi tersebut. Yang pertama, komunikasi adalah sebuah proses yang simbolik. Komunikasi merupakan sesuatu hal yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak ada akhirnya pada suatu titik dan terus berkelanjutan. Nah, salah satu kelebihan manusia dari makhluk hidup lainnya, yaitu manusia diberikan kemampuan untuk berpikir sehingga dapat mempunyai kemampuan untuk menggunakan lambang. Nah, lambang yang dimaksud di sini yaitu berupa kata-kata, perilaku, ataupun objek yang maknanya telah disepakati secara bersama. Kemudian yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan ucapan saja, namun komunikasi juga dapat dilakukan melalui gerak tubuh, lalu ekspresi muka, kemudian sampai dengan gerak mata kayak gitu, ngerti kan? Nah, itu tuh juga merupakan bagian dari komunikasi. Tapi tidak semua perilaku dapat diartikan sebagai komunikasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Setiap pesan komunikasi yang kita sampaikan itu masing-masing memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Nah, yang dimaksud dengan dimensi isi itu merupakan sesuatu yang sedang disampaikan. Seperti sekarang, aku sedang menyampaikan mengenai prinsip-prinsip komunikasi kepada kalian. Sementara dimensi hubungan yaitu bagaimana cara menyampaikan gitu. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Maksud dari tingkat kesengajaan yaitu kayak yang paling rendah itu komunikasi yang tanpa disengaja. Contohnya kayak ketika kita lagi di luar tuh ya, terus habis itu ketemu temen kayak halo gitu kan, hai gitu misalnya. Itu termasuk komunikasi yang tanpa direncanakan dan tidak disengaja. Kemudian yang tingkat lainnya yang paling tinggi itu tingkat komunikasi yang dengan sengaja dan juga direncanakan. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi baik yang verbal maupun non-verbal harus disesuaikan dengan tempat di mana saat kita berkomunikasi, kemudian kepada siapa, dan kapan kita berkomunikasi. Keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Karena komunikasi itu juga terikat dengan aturan dan tata krama, maka ketika kita berkomunikasi, hendaknya kita mengira-ngira dulu efek apa yang dapat terjadi ketika kita berkomunikasi. Begitu. Kemudian yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistemik. Komunikasi itu menyangkut dua hal, yaitu hal internal dan juga hal eksternal. Nah, hal yang dimaksud dalam hal internal yaitu seperti lingkungan sosial, keluarga, kelompok, dan sebagainya. Kemudian, hal eksternal yang dimaksud yaitu berasal dari luar individu seperti cahaya, kegaduhan, kemudian isyarat fisik seperti sekarang, dan juga pemilihan kata, dan juga sebagainya. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, akan semakin efektif pula komunikasi itu. Mengapa demikian? Karena kayak orang yang lebih punya banyak kesamaan itu lebih gampang untuk berkomunikasi, bukan? Kayak lebih nyambung gitu loh. Soalnya tuh sama-sama paham gitu kan. Contohnya seperti dua orang dari suku yang sama, mereka akan lebih mudah berkomunikasi. Yang ke-9,
komunikasi bersifat non-sekuensial, yaitu komunikasi bersifat sirkular yang berarti tidak berlangsung secara satu arah. Komunikasi juga harus melibatkan tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang telah disampaikan itu diterima dan juga dimengerti. Dan yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan juga transaksional. Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan juga transaksional, yang berarti komunikasi adalah proses saling memberi dan juga menerima informasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Dan yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi bersifat irreversible yang artinya tidak dapat dikembalikan, yaitu ketika kita menyampaikan informasi, dampak dari informasi tersebut itu tidak dapat kita kembalikan. Maka dari itu, sebelum menyampaikan informasi ataupun melakukan komunikasi, kita harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang berarti komunikasi bukan satu-satunya jalan keluar yang dapat digunakan agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Meskipun ada banyak sekali masalah yang disebabkan oleh komunikasi pada manusia, tapi komunikasi bukan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa saja masalah tersebut ada kaitannya dengan masalah struktural. Itu dia ke-12 prinsip komunikasi yang telah saya jelaskan. Saya harap penyampaian saya tadi dapat dimengerti dan juga bermanfaat bagi kalian semua yang telah melihat video ini. Nah, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.